Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihotu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan singkat mengenai topik Ulambana Sutra ya. Kita akan lanjutkan secara singkat dan kemarin bahwa kita sudah melihat bahwa di masa bulan 7 ya, tanggal 15 di mana itu adalah hari Uposatha Sangha dan Sang Buddha memberikan kesempatan ya kepada pihak yang pertama di dalam sutta ini disebutkan Yang Mulia Bante Moggallana untuk mengundang Arya Sangga ya untuk berkumpul karena di hari Uposatha ya, atau kita bilang kadang-kadang hari Pawarana ya, di mana Sangha berkumpul melaksanakan apati ya. Kalau di dalam Theravada biasa kita bilang apati ya, mengucapkan bait-bait permohonan maaf atas kesalahan-kesalahan yang kiranya perlu dinasehati oleh para biku senior. Nah, jadi di hari Pawarana ini kita kemudian mengundang Sangha untuk ya melakukan kebajikan ya seperti itu. Nah, kemudian di teks berikutnya adalah ketahuilah yang Arya Maha Moggallana, barang siapa yang mengadakan upacara ini pada hari Pawarana Sangga, maka orang tua yang masih hidup akan memperoleh umur panjang, cukup sandang dan pangan, serta hidup mereka akan bahagia. Dan leluhurnya yang telah meninggal pun akan mendapatkan berkat, yaitu jika leluhurnya berada di 3 alam samsara, maka akan terbebaskan, bahkan dilahirkan di alam bahagia. Dan apabila akar kejahatan tidak berat, leluhurnya itu bisa mendapatkan tubuh yang bersinar dan disinari sinar Buddha Mandarawa surga. Ya, jadi Bapak Ibu, hari Pawarana ini adalah hari akhir daripada masa wasa ya. Jadi Pawarana di hari masa wasa, dan barang siapa, di sini barang siapa yang mengadakan upacara. Nah, barang siapa di sini Bante rasa lebih pas adalah mereka-mereka yang menjadi pengurus wihara ya, dan juga Bapak Ibu yang menjadi sponsor, yang menjadi umat yang datang menghadiri upacara Pawarana Sangga untuk memberikan persembahan kepada Bhikkhu Sangha yang telah melaksanakan, mempraktekkan diri dengan baik ya. Nah, jadi setelah mendengarkan uraian daripada Sang Buddha, kemudian Bante Maha Moggallana kemudian bertanya ya, bertekad untuk mengadakan upacara yang seperti yang Buddha ucapkan ya. Dan kemudian beliau mengundang ya para bhikkhu sangga dan juga ya mendoakan leluhurnya mereka ya. Jadi setelah para bhikkhu berkumpul, bhikkhu sangha berkumpul, mereka mengadakan upacara ya, di mana upacara ini puja bakti, di mana di sini di teks disebutkan para bhikkhu mengucapkan mantra-mantra penting ya. Kemudian melakukan meditasi dengan suasana yang hikmat. Setelah meditasi selesai, barulah para hadirin ya, para sangha yang hadir menerima dana dan makanan beserta sajian lain. Semuanya diletakkan di altar Buddha atau di sekeliling stupa, dan para hadirin mengucapkan mantra ya atau doa
Setelah selesai barulah dimakan dengan cara biasa. Jadi ini adalah beberapa step di sini yang perlu dilakukan oleh para bhikkhu sangha. Nah, pada hari Ulambana ini selesai, Bante Mahamoggallana bersama sangha merasa bahagia dan gembira, ya. Nah, dan setelah Bante Moggallana merasa bahagia, maka di sini ibu daripada Bante Mahamoggallana terbebas, ya, dari alam peta. Yang masa di sini masa, ya, masa untuk menjalani kehidupan di alam peta seharusnya 1 kalpa. Nah, di sini dihapuskan, ya, karena menjalankan upacara yang seperti ini. Nah, sewaktu Bante Mahamoggallana melihat ibunya terbebaskan dari alam samsara, kemudian Bante Mahamoggallana di dalam hati muncul cinta kasih, ya, kepada makhluk-makhluk yang masih berada di alam peta. Nah, oleh karena itulah dengan cinta kasih yang tulus, Bante Mahamoggallana kemudian bertanya, ya, Sang Lokanatha, ya, sekarang ibu saya bersyukur karena diberkati oleh kekuatan maha jasa daripada Triratna beserta kewibawaan dan kebajikan para Srawaka Sangha. Tetapi apakah para putra-putri budiman di masa mendatang dapat menggunakan cara Ulambana Patra ini untuk menyelamatkan orang tua atau ayah ibu dalam 7 turunan yang telah meninggal dunia pada masa silam? Sudilah kiranya, ya. Sang Lokanatha menjelaskan. Nah, di sini kita melihat bahwa Yang Mulia Bante Mahamoggallana kemudian bertanya, ya, kasus dari ibu Bante Mahamoggallana sudah selesai, kemudian dengan cinta kasih beliau bertanya, bagaimana ke depan daripada makhluk-makhluk yang lain? Ya, karena Bante Mahamoggallana tahu dengan kesaktian beliau tahu bahwa banyak sekali makhluk yang masih serupa dengan ibunya dulu, ya. Nah, kemudian Sang Buddha memuji Bante Mahamoggallana. Sadu, sadu, sadu siswaku yang mulia, yang budiman. Bagus sekali pertanyaanmu. Sesungguhnya hal-hal yang demikian penting ini telah siap kuuraikan kepada para umat sekalian, akan tetapi perhatianmu telah mendahuluiku. Sekarang dengarkanlah baik-baik, ya, putra-putri budiman, apabila terdapat biku, biksuni, para raja, pangeran, pejabat kerajaan, serta para rakyat jelata yang berada di masa sekarang atau masa mendatang yang berniat melaksanakan bakti, membalas budi kepada orang tuanya, iba hati, ya, kepada makhluk sengsara, mereka boleh menyediakan berbagai macam makanan serta sajian lain pada hari Pawarana Sangga dan mengadakan upacara Ulambana di suatu tempat suci dengan maksud berdana makanan kepada orang suci yang datang dari 10 penjuru, sehingga ayah bunda mereka yang masih hidup memperoleh umur panjang dan senantiasa hidup yang sejahtera. Sedangkan orang tua yang telah meninggal beserta ayah bunda dalam 7 turunan dari masa yang lampau itu dapat keluar dari alam setan kelaparan atau alam sengsara lain, dan mereka dapat dilahirkan di alam manusia atau di alam kebahagiaan, agar mereka dapat berbahagia selama-lamanya. Ya, jadi Sang Buddha di sini memberitahukan bahwa sama, ya, di masa mendatang, maksudnya di masa kita saat ini, ya, di masa setelah Sang Buddha sudah parinibbana, di masa mendatang
bahwa boleh mengadakan upacara yang serupa dengan upacara yang dilaksanakan oleh Bante Moggallana. Ya, dengan tujuan yang seperti tadi ya, mendoakan jasa kebajikan kita kepada orang tua kita. Nah, lanjut Bapak Ibu. Lagi, apabila para umat yang berniat ingin mengabdikan dirinya kepada leluhurnya, serta kedua orang tua yang masih hidup ataupun yang telah meninggal, mereka seharusnya senantiasa merenungkan kondisi orang tua yang masih hidup, apakah bahagia atau tidak. Apabila keadaan mengizinkan, para umat mengizinkan sebaiknya setiap tahun pada tanggal 15 bulan 7 mengadakan upacara ulambana berdana kepada Buddha dan Sangha guna membalas budi kedua orang tuanya yang telah berjasa kepada anak-anaknya. Nah, jadi apabila Bapak Ibu mengabdi ya, di sini lebih pas daripada kata Bapak Ibu ingin melakukan bakti kepada orang tua yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Sebelum Anda melakukan pelimpahan jasa, Anda merenungkan kondisi orang tua dulu. Ya, mereka-mereka yang sudah meninggal, sebelum kita melakukan pelimpahan jasa, kita merenungkan kondisi-kondisi mereka. Ya, dengan harapan apa? Dengan harapan kita mengingat kebaikan-kebaikan daripada yang meninggal ini untuk mengenang mereka. Ya, jadi di sini mirip dengan Tirokuda Sutta ya. Ia telah bekerja untukku, dia adalah sahabatku, kekasihku. Ya, maka dengan inilah kita memberikan dana. Jadi ini adalah sama dengan teks di sini mirip. Ya, sebelum kita melakukan pelimpahan jasa, kita mengenang ya orang tua atau leluhur yang telah meninggalkan kita semua. Nah, di sini apabila para umat mengizinkan ya, sebaiknya setiap tahun pada tanggal 15 mengadakan upacara ulambana ya untuk membalas budi kedua orang tuanya yang telah berjasa kepada anaknya. Jadi Bapak Ibu, apabila umat mengizinkan, maksudnya upacara yang seperti ini harus di-request ya, harus di-request oleh umat ya, bukan para biku yang ini hari Pawarana, ayo sini kita mengadakan ulambana. Ya, jadi bukan. Yang harus menjadi tuan rumah adalah para pengurus wihara dan para umat yang berada di wihara masing-masing yang mengundang sangha. Ya, jadi di sini Anda sebagai umat yang mengundang sangha ya untuk datang dan menerima persembahan dari Bapak Ibu dengan harapan bahwa persembahan yang diberikan kepada sangha dilimpahkan jasanya untuk bakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, jadi di sini juga kata-katanya adalah apabila umat mengizinkan ya. Jadi apabila Anda mengizinkan. Jadi upacara seperti ini kalau kita bilang apakah umat mengizinkan, berarti ini tidak wajib ya. Seperti kondisi seperti saat ini ya, banyak juga wihara yang tidak melaksanakan karena kondisi yang sedang pandemi. Jadi apabila memang memungkinkan diadakan ya. Oke, selanjutnya demikian ya. Semoga semua umat dapat menghayati dhamma yang sangat berarti ini. Nah, jadi setelah khotbah ini disampaikan, Yang Mulia Maha Moggallana beserta keempat kelompok murid Sang Buddha. Ya, keempat kelompok ini ada yang bilang mereka para arahat, biku, bikuni, upasaka, upasika. Mereka merasa bahagia ya telah mendengarkan khotbah Sang Bhagawa dan bertekad menghayati Dhamma. Kemudian mereka melakukan anjali dan menghormati kepada Sang Buddha dan meninggalkan Sang Buddha. Maksudnya mereka selesai daripada pertemuan ini. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah kurang lebih
pembahasan daripada Ulambana Sutra ya. Jadi bagaimana proses asal mula, kemudian bagaimana cara ya, dan bagaimana pelaksanaan daripada Ulambana yang merupakan didasari daripada katanyu kata wedi, rasa mengingat kebajikan orang tua, orang yang kita sayangi, dan juga bagaimana cara kita berusaha untuk membalas jasa kebajikan dari mereka semua. Ya mungkin ini adalah pembahasan untuk hari ini, dan kalau ada pertanyaan, Bante akan menjawab. Terima kasih. Izin bertanya Bante, siapakah Kisiti Gabra Bodhisattva yang sering kita lihat rupanya pada saat bulan Ulambana ini? Silakan Bante. Baik, jadi kalau kita melihat Siti Garbha Bodhisattva ya, jadi Siti Garbha Bodhisattva dipercaya sebagai salah satu daripada bodhisattva yang besar ya, maksudnya yang memiliki cinta kasih yang sangat luar biasa. Siti Garbha Bodhisattva juga memiliki tekad ya, yaitu kalau neraka belum kosong, maka beliau belum mau mencapai pencerahan ya. Jadi sebelum neraka kosong, maka beliau belum mau mencapai pencerahan. Nah, oleh karena itulah sebagai umat Buddha, kita harus mendukung Siti Garbha Bodhisattva ya. Jangan kita sudah tahu bahwa Siti Garbha Bodhisattva sudah bertekad dengan harapan neraka jangan sampai terisi lagi, kemudian kita sebagai umat Buddha masih melakukan hal-hal yang jahat yang menyebabkan kita jatuh di neraka ya. Jadi kalau bisa ya kita membantu bagaimana Bodhisattva Siti Garbha punya tekad, yaitu kita menyebarkan kebajikan, kita menyebarkan benih-benih yang baik sehingga diri kita sendiri dan orang lain terhindar dari perbuatan salah, perbuatan jahat yang menyeret mereka untuk lahir di alam neraka. Ya mungkin ini sekilas daripada Bodhisattva Siti Garbha. Terima kasih. Baik Bante, terima kasih untuk penjelasan yang diberikan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya Bante. Bante Dhamma Buddho, saya mau bertanya, boleh atau enggak kita makan makanan kepada orang yang sudah memberikan makanan buat kita, tapi orang itu sudah bekas sembahyang cit gue? Makasih Bante. Ya boleh, apakah boleh ya kita makan atau menerima makanan dari bekas cit gue? Ya memang lazim daripada persembahan ketika kita bilang di zaman dulu Bapak Ibu ya, di zaman dulu persembahan cit gue ini banyak sekali yang istilahnya mentah ya, maksudnya makanan basah, makanan jadi yang disembayangin ya, kadang-kadang mungkin contoh nasi atau kue basah dan seterusnya. Nah setelah selesai sembayang, biasanya kan kita sembayang 3-4 jam. Nah setelah selesai sembayang, kemudian barang-barang ini tentunya kan sayang kalau untuk dibuang, maka kadang-kadang barang-barang ini disumbangkan atau diberikan kepada yang lain ya, apakah buah, apakah kue, minuman dan seterusnya disumbangkan. Nah, apakah boleh kita menerima dana atau makan makanan ini? Ya, kalau di dalam hal kita yang berdana, maksudnya Bapak Ibu juga termasuk salah satu yang berdana di dalam kegiatan itu, ya sebaiknya kita tidak menerima lagi. Karena alasannya kenapa? Karena kan kita sudah berdana. Ya, jadi ketika Anda sudah berdana, berarti kita sudah melepas. Jadi jangan nanti bilang ke panitia, itu mama papa saya punya, ambil lagi sini buat saya. Ya, jadi kalau kita yang selaku, kita yang berdana, kita sudah lepas ya, kita kasih kepada orang lain. Yang kedua, kalau bukan kita yang berdana, kemudian kita menerima persembahan ini, kadang-kadang dijadikan baksos dan seterusnya, apakah boleh?
ya oke-oke aja ya, karena makanan yang Anda terima pun juga termasuk masih bersih ya, secara wujud semua masih bersih ya. Jadi gak masalah kalau kita makan makanan bekas sembahyang seperti ini ya. Dan kalau Bante pribadi, kita selama di sini upayakan ya biar makanan-makanan ini tidak mubazir ya. Kami berusaha menggunakan makanan yang masih terbungkus dalam plastik, apalagi saat ini pandemi ya. Kalau misalnya makanan misalnya nasi kemudian kita buka, atau beras dan seterusnya yang terbuka ya, misalnya yang terbuka, nah akan susah kalau kita akan kasih kepada orang karena ya kita nggak tahu virus dan seterusnya ya. Nah jadi sehingga selama kami lakukan di Cetia, kami selalu melakukan dari biskuit. Ya mungkin biskuit, mie instan, minuman mewakili adalah energen yang kita kemas. Kemudian, nah kalau sudah selesai sembahyang, barang-barang ini kita sumbangkan ya ke orang yang membutuhkan. Ya seperti panti asuhan, panti jompo. Nah mereka yang membutuhkan ini semua, atau fakir miskin, kita bisa mempersembahkan ini ke semua atas nama leluhur-leluhur dan para donatur yang sudah berdana dalam kegiatan Patidana. Ya, jadi itu boleh ya. Terima kasih. Baik Bante, terima kasih untuk penjelasan yang diberikan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Bante, kehidupan yang lampau kita melakukan karma buruk. Bagaimana cara di kehidupan sekarang kita melakukan kebaikan untuk menolong di kehidupan sekarang? Terima kasih. Ya, jadi di kehidupan lampau kita melakukan karma buruk. Buktinya apa Bante? Buktinya ketika Anda rasa hidup Anda tidak bahagia, ada aja yang selalu bikin susah kita. Berarti itu tanda-tanda bahwa kehidupan kita di masa lampau tidak baik. Ya, contoh, ada aja sakit, dikit-dikit sakit. Berarti masa lampau itu killer ya. Killer maksudnya tukang membunuh, sehingga dikit-dikit sakit, dikit-dikit kena angin dikit sakit. Ya, mungkin kena apa itu dikit sakit. Nah, berarti itu kehidupan lampau kita itu nggak bagus. Atau dikit-dikit seperti ada case, dikit-dikit mau sukses tapi ada yang jegal. Ya, dikit-dikit ada yang mau bantu tetapi selalu dijegal dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini juga berarti karma buruknya besar ya. Nah, sehingga kalau kita sadar bahwa oh ternyata kok hidup saya begini-begini amat. Nah, sadar cepat-cepat dan kita gunakan kesempatan kita untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena yang kita harus sadari bahwa kita sudah hidup ya tak terhingga. Kita sudah hidup, sudah tidak bisa dihitung ya. Buddha selalu bilang kepada kita bahwa kalau mau bandingkan, kita punya tulang selama kita hidup Bapak Ibu ya, mau disusun seperti gunung Himalaya ya, kalah gunung Himalaya. Selama seluruh kehidupan kita, air mata kita ya, air mata yang kita kumpulkan daripada kita menangis karena orang meninggal, kita menangis karena diputus pacar, kita menangis karena mungkin skripsinya gagal, kita menangis karena mau beli HP nggak dikasih. Ya kalau dikumpul kita punya air mata, maka kalau kita juga menangis kalau game kita diblokir gitu ya. Nah jadi kalau kita menangis, kita kumpulkan kita punya air mata ini lebih dari air yang ada di seluruh samudra yang ada di dunia kita. Dan kalau kita berjalan ya, setiap langkah kita, Anda berjalan dari rumah ke kantor misalnya, setiap langkah kita itu adalah mantan kuburan kita. Jadi kita bayangkan kita sudah hidup sekian banyak. Ya, sekian banyak. Dan di dalam kehidupan yang sekian banyak itu, kita juga nggak tahu bikin karma baik apa bikin karma buruk. Ya kan? Oleh karena itulah
Kita nggak usah ungkit yang lalu. Sekarang kita sadar kita memiliki kondisi, kita memiliki potensi, kita memiliki wisdom di dalam Dhamma. Nah, saatnya kita action. Untuk apa? Berpikir yang baik, berucap yang baik, dan berbuat yang baik. Sebisa yang Anda lakukan sebisanya. Ya, saat pandemi seperti ini banyak waktu kita. Kita bisa isi dengan hal-hal yang sangat-sangat baik, ya. Bapak Ibu bisa mulai daripada chanting, bisa meditasi, bisa nianfo, bisa baca mantra. Anda lagi gabut, lagi bosan, bisa nonton ceramah yang begitu banyak, ya. Para Bante sekarang semua melakukan Dhammadesana, ya. Ada yang lama, dari file-file yang lama, bahkan bukan para Bante aja, para guru-guru besar yang begitu sangat luar biasa seperti His Holiness Dalai Lama dan His Holiness Karmapa juga melakukan hal yang sama. Ya, maka Anda bisa ikuti ini semua. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu juga bisa translate dalam bahasa Inggris, tadi kami dapat kesempatan ya dari Singapura bahwa setiap Jumat jam 3 sampai jam 5 kurang lebih, ya itu ada kegiatan ceramah dari Achan Tun yang menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau ada yang bisa translate, boleh kirim kesediaannya di call center, nanti kita hubungi hari apa ya. Jadi ini bisa kita program yang banyak yang kita gunakan untuk kesempatan bajik di dalam diri kita sendiri, maupun bermanfaat buat orang lain tentunya. Jadi lakukan kebajikan sebisa yang kita lakukan, yang kita mampu. Ya, dengan cara itu maka kita pelan-pelan mengikis. Ya, kita nggak bisa mensucikan karma buruk kita nggak bisa. Tetapi yang kita bisa lawan karma buruk kita dengan kebajikan-kebajikan yang Anda produksi saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante untuk penjelasan yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya Bante, selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Apakah ada perbedaan dari besarnya jasa kebajikan yang diterima oleh anggota keluarga yang telah meninggal ketika kita melakukan ulambana dan patidana biasa? Seperti yang tertulis dalam Ulambana Sutra, ibu dari yang Arya Moggallana langsung terbebas dari penderitaan sebagai hantu lapar, walau hanya sekali menerima jasa ulambana yang dilakukan yang Arya Moggallana. Apa yang harus dilakukan keluarga yang ditinggalkan agar anggota keluarga yang telah meninggal bisa seperti ibunda dari yang Arya Moggallana yang langsung terbebas dari alam peta? Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, di masa lampau di kehidupan daripada ibu daripada Bante Moggallana, kita melihat di kehidupan itu beliau sangat spesial. Kenapa spesial ya? Bukan spesial berbeda dengan kita, bukan. Tetapi kita melihat bahwa pertama, ibu daripada Bante Moggallana memang sudah meninggal. Terlahir di alam peta, tetapi terlahir di alam peta namun memiliki kondisi yang baik. Apa kondisinya ya? Kondisi yang pertama adalah anaknya seorang biku. Yang kedua, kondisi yang kedua adalah biku yang mencapai tingkat kesucian. Kondisi yang ketiga, mereka hidup di zaman Buddha dan para Arya Sangga masih ada. Nah, jadi ini adalah 3 kondisi yang kenapa ibunda daripada Yang Mulia Bante Moggallana sangat cepat untuk terbebaskan daripada penderitaannya, ya. Nah, sekarang Bante tanya, terus leluhur kita bagaimana Bante? Pertanyaannya, ini yang susah ya, anak-anak kita jadi Bante enggak? Aduh, enggak boleh kalau jadi Bante ya, enggak boleh. Minta izin jadi samanera 2 minggu aja susah dikasih, apalagi jadi Bante. Nah, ini sudah satu susah ya.
Kadang-kadang pun anak mau ke wihara, jangan ke wihara ya, nanti lu jadi bosong lagi, jadi bante lagi. Nah sekarang giliran ulambana suruh kita sembahyang gimana caranya? Ya kalau tidak ada banyak bante, bagaimana bisa punya kesempatan untuk Anda melakukan perbuatan baik seperti ini. Jadi ini yang pertama ya, sehingga kalau ada anak-anak kita mau latihan, soalnya Bante marketing kan promosi. Mau latihan, mau berbuat baik, menjadi samanera, menjadi Bante, kasih. Oh iya, ingat Bante Monggalana, kasih. Ya siapa tahu ya, kita punya leluhur jadi lebih baik. Oke, Raymond udah ketawa tuh. Yang kedua adalah kalaupun ya biku-biku yang di zaman Sang Buddha mereka memiliki kualitas batin yang mencapai tingkat-tingkat pencerahan ya, memiliki abinya dan seterusnya. Tentunya ini juga berbeda dengan kita para bante yang ada di zaman saat ini. Ya, kalau di zaman Sang Buddha mereka adalah rata-rata Arya Sangga, sedangkan kalau di kami saat ini adalah Wimuti Sangha. Jadi secara kualitas daripada batin dan kualitas daripada kebajikan tentunya berbeda, ya. Jadi kalau begitu Bante, orang tua kita lama dong. Ya, makanya Bante bilang Bapak Ibu sama-sama kita doakan ya, jangan cuma kasih nama, kemudian Anda bye-bye nanti Bante aja doakan. Ya, Bante selalu bilang kami bukan tiki, ya, bukan jasa pengiriman. Anda tulis, papa saya semoga lahir di surga tingkat sekian. Kemudian kita sembayang dan kirim. Oh, nggak bisa Bapak Ibu ya. Susah zaman sekarang ya. Mengumpulkan biku Arya sudah susah sekali. Jadi ini juga kenapa? Ini juga tergantung daripada kondisi karma makhluk yang meninggal di saat ini. Ya, sehingga karena mereka meninggal di saat ini, kondisi mereka, karma mereka itu juga susah untuk bertemu dengan orang-orang suci yang khusus mendoakan mereka. Jadi di sini adalah dua belah pihak ya, daripada kondisi daripada sangha saat ini dan juga kondisi daripada umat yang meninggal. Bante kasih contoh, di masa normal ya, ketika orang meninggal, para biku dengan sangat gampang untuk hadir secara tatap muka. Saat ini ya, kita mau berdoa bagaimana? Apalagi kalau yang meninggal, maaf, meninggalnya positif. Nggak ada, susah Bante yang akan visit langsung ke rumah duka ya. Nah makanya ini kita bilang tergantung kondisi karma yang meninggal juga. Kadang-kadang nggak minta-minta, yang meninggal seperti ada yang meninggal di mana ya? Kalau nggak salah ada satu ibu meninggal di Manado ya. Saat itu ada rapat sangha di sana. Jadi bante-bante itu kumpul langsung ke sana. Ya, nggak ada yang minta, nggak ada yang undang. Tiba-tiba memang kegiatan sangha ada di situ, terjadwal di situ dan ibu meninggal. Nah jadi punya kesempatan di mana ada ya yang menolong. Ada juga yang cari bante susah sekali. Nah jadi ini tergantung daripada karma yang meninggal juga ya, karma yang meninggal juga. Nah jadi di sini kenapa karma yang meninggal juga susah untuk mendapatkan jasa kebajikan? Karena lack atau kekurangan kebajikan daripada yang meninggal. Coba Bapak Ibu, kalau yang meninggal misalnya dia aktif di wihara, ya. Kalau orang aktif di wihara minimal begitu, maaf, dia meninggal, setidaknya para bante akan attention. Misalnya umat kita yang si ini nih, misalnya kan Anda yang aktif, oh si ini, dia meninggal. Kita langsung attention, oh iya dia meninggal ya. Kadang-kadang sesibuk apapun akan diusahakan untuk berdoa untuk yang orang yang aktif. Nah, kalau yang nggak aktif bagaimana? Ya, kalau yang pergi datang wihara 1 tahun 1 kali, nah itu bagaimana? Nah, jadi di sini kita bilang daripada karma masing-masing. Nah, oleh karena itulah kita yang saat ini memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Kita berbuat baik
Untuk apa? Mengkondisikan karma kita di kehidupan saat ini dan di masa mendatang. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante untuk penjelasan yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya, selamat malam Bante, izin bertanya, semua makhluk memiliki karma sendiri, mewarisi karma sendiri, baik atau buruk, perbuatannya itulah yang akan diwarisinya. Selain Patidana dan Ulambana yang bisa menolong makhluk di alam peta, apakah untuk makhluk yang berada di alam neraka Awici bisa tertolong juga? Terima kasih Bante. Ya, jadi kita melihat bahwa yang tadi kita bahas di dalam Tirokuda Sutta ini nggak jelas ya, maksudnya secara karma yang bisa dibantu. Tetapi di sini kalau kita melihat adalah tergantung ya, tadi Buddha ada sebutkan bahwa tergantung daripada akar, atau akar ini adalah karma yang berat daripada yang meninggal ya, yang melakukan. Nah, kalau misalnya mereka-mereka yang berada di alam-alam kita bilang peta, alam peta pun yang bisa dibantu yang paling gampang adalah para datu jiwika peta ya, yang mereka-mereka yang sudah fisiknya sudah baik, karena mereka yang seperti itu, mereka sudah mampu untuk misalnya datang di dalam masalah seperti ini dan seterusnya. Karena fisiknya sudah baik, cuma tinggal punya kemelekatan yang sedikit. Ya, sehingga mereka tetap menderita, tetapi menderitanya sudah tidak seperti makhluk-makhluk yang kita bilang seperti contoh kasus daripada daripada Bante Monggallana yang tadi. Ya, nah, yang seperti ini mereka lebih mudah untuk terbantu ya, karena kita bilang secara komposisi karmanya tinggal sedikit untuk bisa beliau lahir lagi. Nah, tetapi kalau mereka yang lahir di alam yang lebih rendah daripada ini, ya, lebih rendah daripada ini, misalnya Awici. Awici kalau masuk ke sini, berarti dia melakukan 5 Garuka Kama ya, Panca Garuka Kama, yaitu karma yang sangat-sangat berat. Sebagai umat awam, Panca Garuka Kama ini apa? Yang pertama, membunuh ayah, ibu, membunuh arahat, melukai sang Buddha, dan kemudian memecah belah sangha. 5. Kalau dari sisi umat awam ya. Kalau dari sisi sebagai kami, sebagai biku, kita melanggar 4 ya, 4 poin parajika ya, yaitu yang pertama kita menyuruh ya, misalnya menyuruh orang untuk mati. Misalnya kita bergurau kemudian orang itu benar-benar melaksanakan apa yang dikatakan oleh para Bante dan dia kemudian hasil daripada itu dia meninggal. Nah, itu kita melakukan itu. Ada juga yang bilang ya, kadang-kadang umat ketika Bante baca parita orang yang sakit, kadang-kadang sudah disein Bantenya. Bante, udah doain aja cepat mama saya, biar cepat jalan. Ya, kalau enggak biaya ICU mahal. Nah, enggak boleh ya. Jadi ketika kami sebagai Bante enggak boleh ya baca parita biar orang mati. Itu enggak boleh. Itu parajika Anda harus ingat ya. Jadi jangan sein ketika Anda undang para Bante untuk sembahyang orang yang sudah sudah di tempat-tempat ICU, kemudian Anda sudah sein. Bante udah jangan lama-lama Bante. Ya, 1 hari di ICU berapa? Mungkin di Jakarta 15 juta ya. Udah Bante jangan lama-lama 2 hari aja. Gak boleh begitu ya, jadi kita harus ingat yang ini. Yang kedua, ketika melakukan pencurian, mengambil barang yang tidak diberikan senilai 5 masaka ya, 100 bat atau sekitar sekarang 40 ribuan ya. Jadi ini kita juga nggak boleh, makanya kadang-kadang kenapa para Bante itu kalau Anda mau dana makan juga harus diserahkan langsung seperti itu ya. Karena resiko ya, resiko 40.000 masuk neraka ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah berhubungan badan, itu juga nggak boleh termasuk parajika. Yang keempat adalah mengumbar ya, berbicara bahwa berbohong bahwa dia memiliki kesaktian padahal tidak. Ya, misalnya contoh, di situ udah hantu, padahal intinya nggak ada. Cuma untuk supaya
bantenya jago, supaya dia sakti ya. Nah, itu 4 ini membawa para biku untuk ke Awici ya. Jadi umat 5, biku cuma 4. Baru lebih gampang ya juga dilanggar. Nah, lebih gampang ya kalau kita bilang melihat yang tadi. Kalau umat harus berusaha, kalau biku enggak. Ya enggak sampai serumit daripada umat. Nah, oleh karena itulah kita bilang akar kejahatan ini sangat berat untuk dibantu. Ya, jadi mereka-mereka yang lahir di tempat ini, kalaupun kita melakukan pelimpahan jasa, mungkin akan berefek sangat-sangat sedikit. Ya, sangat-sangat sedikit. Ya, itu kalau kita melakukan pelimpahan jasa kepada mereka. Ya, dibandingkan dengan kita melakukan pelimpahan jasa kalau leluhur kita lahir di alam para datu jiwika peta. Mereka akan lebih gampang menerima dibandingkan mereka yang ada di Awici. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante atas penjelasan yang diberikan. Selanjutnya, Wandami Bante, apakah di saat ulambana selain makhluk peta, bagaimana dengan bayi-bayi yang bekas aborsi? Bisakah menerima pelimpahan jasa? Anumodana Bante. Silakan Bante. Ya, jadi bayi-bayi yang diaborsi apakah menerima jasa kebajikan ya? Ya, tentunya mereka bisa menerima jasa kebajikan dari Anda. Sebenarnya Bapak Ibu, jasa kebajikan ini kalau Bante analogi secara gampang ya, secara gampang jasa kebajikan ini contoh seperti ada ya, misalnya keluarga atau kerabat kita yang maaf ya, ini contoh dia masuk di dalam penjara ya, di rutan. Ya, ketika dia masuk di rutan, misalnya hukuman 10 tahun penjara misalnya. Kemudian kita sebagai teman, kita sebagai sahabat, kita sebagai keluarga, kita ingat misalnya, oh hari ini si A itu ulang tahun. Ya, kemudian hari ini kita bawa kue. Kita bawa kue, kita pergi ke rutan untuk kasih kepada dia. Ya, ketika Anda memberikan kue ini kepada dia, ya kepada si A, ya mungkin di rutan kita nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Saat ketemu dia akan bahagia. Ya, dia akan senang. Oh, ternyata hari ini ada yang kasih saya kejutan ya, kasih saya surprise. Nah, rasa bahagia ini seakan-akan melupakan kejenuhan dia, kebosanan dia, ya mungkin rasa kesepian dia, rasa marah, rasa penyesalan dia yang dia rasakan selama dia di penjara. Ya, walaupun kita ketemu dengan dia mungkin kasih kue, nyanyi-nyanyi 1 jam. Ya, tetapi 1 jam ini adalah sangat-sangat berharga. Ya, sangat-sangat berharga buat dia. Pertanyaannya dari Bante adalah, apakah dengan Anda berikan kue kepada dia, lantas mengurangi masa tahanan 10 tahun? Tentunya tidak, ya. Tidak, sama sekali tidak mengurangi masa tahanan. Karena kenapa? Kama yoni, kama bandu, kama patisa rana. Ya, tergantung daripada karmanya si A sendiri. Tetapi 1 jam yang kita datang, kita kasih kue, kita ucapin, kita nyanyi, ya mungkin kita bercanda dengan dia. Nah, 1 jam ini adalah quality time dia, sehingga dia bisa bahagia dan melupakan ya semua hal-hal yang negatif yang dia rasakan. Nah, jadi sama dengan pelimpahan jasa Bapak Ibu ya. Kita membantu mereka walaupun hanya sekian detik. Tetapi dengan sepersekian detik ini mereka bisa bahagia, mereka bisa gembira. Kenapa? Karena selama mereka jatuh di alam apaya bumi, ya di alam apaya bumi, tidak ada 1 detik pun mereka berbahagia.
Ya, kalau kita bilang misalnya Bante dulu pernah membahas mengenai neraka, tidak ada 1 detik pun mereka berbahagia. Setelah mereka digilas di neraka misalnya digilas, mereka meninggal. Baru ada kata sanjiwa, bangkit lagi. Digilas lagi, meninggal lagi. Sanjiwa lagi, meninggal lagi, dan seterusnya. Jadi 24 jam non-stop mereka seperti itu. Nah, jadi ketika kita melakukan pelimpahan jasa, kita doakan mereka minimal mungkin ya, pas mau digilas mungkin mesinnya rusak. Dia bahagia sekilas ya. Habis itu dia ketawa mungkin ya karma baiknya nggak cukup, digilas lagi dan seterusnya. Setidaknya ada masa-masa tunggu, masa-masa yang membuat mereka bahagia. Ya mungkin ini Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bante atas penjelasan yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya Bante. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya izin bertanya, bagaimana kalau sembahyang atau melakukan ulambana ditujukan untuk almarhum yang semasa hidupnya sudah pindah keyakinan? Apakah mereka tetap bisa menerimanya? Ya baik, jadi ketika kita melakukan ulambana atau kita melakukan pelimpahan jasa ini adalah sebenarnya netral Bapak Ibu ya. Walaupun mereka sudah berpindah keyakinan, tetapi kalau misalnya kondisi karma dia masih kuat sama Anda, maka masih memungkinkan kita bantu. Contoh, kita punya keluarga, kita punya adik, ya. Mungkin sama-sama waktu kecil, sama-sama di Jakarta. Ya setelah besar, misalnya sudah mulai kuliah dan kerja, ya mungkin sudah pencar. Mungkin ada yang masih di Jakarta, ada yang masih di Bandung, ada yang sudah di luar negeri. Nah ketika kita punya masalah di Jakarta, ya, kita sudah terpisah sekian lama. Tetapi ketika kita punya masalah, yang kita ingat adalah siapa? Oh, saya punya saudara ya misalnya. Ya, oh saya punya saudara ada di sini. Nah, ingatan ini, ikatan karma ini yang merupakan bagaimana menyambung pelimpahan jasa itu. Ya, jadi kalau memang Anda memiliki ikatan karma yang kuat dengan yang meninggal, yang mendiang, ya kurang lebih kita masih bisa membantu mereka. Ya, kalau mereka memang sudah pindah keyakinan, akan membantu. Tetapi kalau mereka masih keyakinan di dalam Buddha Dhamma, ketika Anda baca doa, dia langsung akan ingat, oh misalnya Anda baca mungkin Sincing ya, Prajnaparamita. Dia pernah baca, dia ingat, oh Prajnaparamita, dia bisa ikuti sendiri. Nah itu tentunya akan lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang non-Buddhis ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas penjelasan yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya Bante. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya Sukihotu. Izin bertanya Bante, saya pernah mendengar tradisi ulambana, tetapi ini berdasarkan versi Buddhism di Jepang, selain dari versi Ulambana Sutra. Mengenai Bante Moggallana, ada juga versi berdasarkan Parita versi Jepang, di mana diartikan parita untuk memadamkan api pada mulut makhluk peta. Dalam versi ini, diceritakan salah satu murid Sang Buddha, yaitu Ananda, dihampiri makhluk peta dan meminta makanan dan berkata, apabila tidak diberi makan, maka Ananda akan mati dalam 3 hari, dan menjadi makhluk peta juga, dan ini menjadi basis tradisi ulambana di Jepang. Apakah versi ini dalam tradisi Mahayana atau Theravada mungkin juga ada? Terima kasih Bante. Ya baik, kalau yang tradisi ini kayaknya Bante pernah dengar ya, di mana Bante Ananda ketemu dengan peta. Tetapi di situ bukan kalau Bante Ananda tidak tolong maka dia akan jadi peta juga. Bante lupa, ini kita mesti research ya, mudah-mudahan nanti Ulambana atau mungkin di bulan Cengbeng kita bahas tentang sutta yang ini. Yang Bante mesti cari dulu. Tetapi Bante ingat
memang ada ya ketika Bante Ananda ketemu dengan peta, tetapi yang ada di versi kalau nggak salah di Theravada, Bante Ananda bertanya, kenapa kamu sampai jadi peta seperti ini? Ya kalau nggak salah hanya seperti itu ya, bukan diancam oleh peta mungkin di dalam teks yang di Jepang tadi ya. Terima kasih. Baik Bante, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bante, Namo Buddhaya Bante, bila ada orang yang mau melakukan kebajikan berdana, baik untuk patidana atau ulambana dan sejenisnya untuk keluarga atau saudara mereka, tapi yang berdana ini tidak bisa mengikuti acara pelimpahan jasa tersebut. Orang ini hanya mengandalkan uang untuk berdana, tapi tidak pernah ikut langsung sekalipun dalam pelimpahan jasa tersebut. Dengan alasan tidak pandai baca parita, tidak mampu duduk bersila lama, dan lain-lain. Apakah sikap umat ini mempengaruhi kualitas kebahagiaan si penerima jasa tersebut? Mohon pencerahannya. Anumodana Bante. Ya, baik. Ya, jadi memang Bante rasa mungkin 80%, 90% seperti itu ya. Banyak yang hanya Bante tolong doakan ya leluhur saya, si A, si B. Kalau Bapak Ibu mau tahu, kami menerima nama pelita 1.500. Pakanan 990, berarti kurang lebih 2.000 lebih ya. Tetapi kita lihat yang ikut baca parita berapa banyak. Jadi yang lain kemana? Ya kan? Cuma titip, oh yang penting Bante baca 1 bulan beres. Ya itu ya, jadi Bante selalu ulang-ulang kepada Bapak Ibu bahwa persembahan jasa kebajikan, pelimpahan jasa harus memiliki kualitas. Yang pertama adalah dilakukan dalam hal perbuatan baik. Ya mungkin Anda sudah berdana atas nama mereka, it's okay. Yang kedua adalah Anda sebagai keluarga juga harus ya memiliki katanyu katawedi, mengingat kebaikan dan berusaha untuk membalas kebaikan daripada orang-orang yang telah meninggal tersebut. Jadi Anda mungkin di sini Anda mengingat, oh mama saya, popo saya meninggal, catat namanya, kirim kasih Bante. Kemudian, tetapi di sini yang kedua, Anda tidak berusaha untuk membalas jasanya, ya. Walaupun kita nggak bisa baca parita, walaupun kita nggak bisa duduk bersila, tetapi kalau kita mau berusaha, ya Bante rasa bisa, ya. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita mau berusaha harusnya bisa, ya. Jadi di sini yang kedua. Yang ketiga, ketika melakukan pelimpahan jasa di dalam Tirokuda Sutta maupun di dalam Ulambana Sutra, Buddha menjelaskan bahwa mengingat orang tua, ya, mengingat orang tua, mengingat di dalam Tirokuda Sutta, mengingat ya ketika Anda mau lakukan pelimpahan jasa, mengingat oh iya yang meninggal di dalam kehidupan dia yang dulu. Ya, di Tirokuda Sutta itu jelas kan, ia adalah kekasihku, ia telah bekerja untukku, ia mantan ya. Suamiku, istriku, dengan inilah saya memberikan jasa kebajikan. Jadi poin yang ketiga berarti nggak ada karena yang berdana nggak ikut. Jadi miss ya 1 poin di sini. Ya, jadi ketika miss 1 poin ini, yang berikutnya yang memiliki keterkaitan karma yang lebih kuat, Bante tanya, apakah Bapak Ibu atau saya? Nah kita fair ya. Jadi jangan sampai Anda berpikir, oh sudah titip ke Bante aman. Nanti Anda tanya orang indigo, leluhur saya mana? Ih kok jadi begini, kan sudah titip doa ke Bante. Nah itu. Nah jadi ini harus fair. Yang keempat adalah siapa yang memiliki ikatan karma yang paling kuat. Ya. Contoh ketika Bante di Manado, dari 120 foto, yang saya tahu cuma 10 orang. Ya, itu pun yang saya Bante ketemu hampir tiap hari. Ya, Bante masih ingat, oh ini orang suaranya begini, begini, begini.
Itu ketika kita doa, kita mungkin bisa visualisasi. Kita bisa mungkin, walaupun keluarganya nggak ikut, mungkin kami bisa, oh semoga misalnya ya, salah satu yang meninggal, Cinelli berbahagia, Kobeni berbahagia. Itu mungkin Bante ingat karena Bante kenal orangnya. Nah sekarang kalau yang Bante nggak kenal, terus Anda cuma kirim fotonya, kirim namanya, nah itu bagaimana? Maka harus punya kondisi yang satu, yaitu keluarga turut hadir. Baik secara fisik, namun sekarang nggak memungkinkan, ya minimal secara online Anda hadir untuk memberikan persembahan jasa, mengingat jasa kebajikan kepada mereka. Dengan cara inilah baru kita bilang upacara pelimpahan jasa bisa berjalan dan bisa ya memiliki makna, memiliki kekuatan untuk membantu mereka di masa yang menderita. Ya, sudah pun Anda ikut, kita yang poin kelima adalah walaupun Anda ikut online seperti ini, yang kelima adalah Anda harus fokus. Kita mengingat di dalam Tirokuda Sutta di mana Raja Bimbisara ya nggak fokus ketika melakukan pelimpahan jasa sampai leluhurnya datang kepada dia. Nah ini, ya jadi walaupun Anda ikut pun harus yang kelima fokus ya. Jangan lagi ikut kebaktian, main HP, lihat line, baca Instagram. Oh nanti mau pelimpahan jasa baru taruh HP. Cepat-cepat cari air buat pelimpahan jasa. Ya, jadi itu harus fokus ya. Jadi ini Bapak Ibu saran dari Bante. Karena kenapa? Kami harus terus terang dan mengedukasi Anda ya. Salah kalau kami hanya bikin acara dengan harapan oh supaya namanya banyak ya. Itu bukan. Kami bikin acara ulambana bukan tujuannya untuk apa ya, cari omset, bukan, tetapi bagaimana kita encourage, kita mengharapkan Bapak Ibu untuk turut mengembangkan cinta kasih kepada orang tua Anda sendiri. Ya, orang tua, orang-orang yang telah berbuat baik di dalam hidup kita dan kita berdoa untuk mereka. Jadi ini adalah tujuan daripada Ulambana. Ya, baik dalam Ulambana Sutra maupun Tirokuda Sutta itu adalah sama, rasa bakti kepada yang telah meninggal. Jadi ini adalah inti daripada upacara ini. Ya, terima kasih. Baik Bante, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Mungkin pertanyaan yang terakhir untuk malam hari ini Bante. Namo Buddhaya Bante, saya izin bertanya. Saya lahir karena karma saya sendiri. Kalau misalnya di satu kehidupan ini ada 100 makhluk, misalnya 20 di alam peta, 20 di alam dewa, sisanya 60 di alam manusia. Kalau ada kelahiran di alam manusia, berarti salah satu makhluk di dalam peta atau dewa atau manusia telah habis karmanya ya. Berarti di kehidupan kita ini tidak ada terlahir individu yang baru tanpa putaran karma. Apakah begitu pemahamannya Bante? Terima kasih. Ya baik, jadi kalau kita bilang makhluk-makhluk ini Bapak Ibu ya sangat-sangat banyak ya. Bante nggak bisa hitung dalam hal mungkin seperti tadi volume mungkin 100 untuk semua ya. Karena kenapa? Buddha bilang yang lahir menjadi manusia ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mendengar ceramah dari Yang Mulia Lama Jigme mengenai Jewel Ornament of Liberation, pertemuan pertama kalau nggak salah Lama menyebutkan mengenai Buddha nature dan juga precious human birth atau keberuntungan terlahir sebagai manusia. Nah di sana salah satu ya daripada penjelasan Sang Buddha bahwa kita sebagai manusia harus bersyukur. Kenapa? Karena Buddha bilang ya Ananda kalau nggak salah ya, para biku mana yang lebih banyak? Pasir yang ada di kuku saya dengan pasir yang ada di Sungai Gangga. Ya, tentunya yang lebih banyak adalah pasir di Sungai Gangga. Nah,
yang menjadi manusia adalah pasir yang ada di ujung kukunya Sang Buddha. Namun makhluk-makhluk yang terlahir di alam-alam yang lain adalah seperti pasir yang ada di Sungai Gangga. Jadi kita nggak bisa hitung ini karena kalau kita bilang ini adalah penjelasan ya mengenai pasir yang begitu banyak, jadi tidak dapat terhitung, sangat-sangat banyak jumlahnya ya. Kita nggak bisa bilang terputar-putar seperti tadi. Nah, namun makhluk-makhluk yang sebegitu sangat banyak ini bukan juga hanya di alam bumi kita ya, di alam kita bilang di loka kita, tetapi ada juga di alam-alam yang lain ya, galaksi-galaksi yang lain, tata surya yang lain, yang juga mereka adalah makhluk yang sama dengan kita. Maksudnya mereka adalah makhluk-makhluk yang dapat mencapai pencerahan, tetapi juga makhluk-makhluk yang masih tinggal di alam samsara. Jadi ini sangat banyak ya. Nah, sehingga yang kita harus tahu adalah sebegitu banyak makhluk, tetapi konsep yang kita harus punya adalah kita hari ini beruntung, kita sudah menjadi manusia dan kita tidak mau menyia-nyiakan kemanusiaannya kita. Kita mau menjadi manusia yang berguna buat diri sendiri, buat sesama manusia, dan buat makhluk lain. Dan kita mau sebagai manusia menjadi manusia yang berkualitas secara kehidupan duniawi dan spiritual. Duniawi mungkin Anda menjadi orang yang sukses, spiritual Anda bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Nah, ini yang lebih penting dibandingkan kita memahami bagaimana makhluk-makhluk yang lain tumimbal lahir ya. Terima kasih.